Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali ya buat Taurus semuanya. Kali ini bertemakan tentang pesona kamu yang membuat seseorang itu pengen dekat sama kamu, masih berharap cinta kamu, ataupun dia ingin bersama dengan kamu selamanya ya. Kita akan lihat di sini. Semoga Taurus semua selalu sehat dan bahagia ya. Oke. Tapi ingat, Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Taurus, kita akan shuffle kartunya. Sejenak kamu renungkan, kamu bayangkan kamu ataupun dia, orang yang kau fokuskan ya. Kita akan lihat di sini pesona kamu di mata dia seperti apa. Oke. Satu lagi. Oke. Ingat Taurus, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, ya jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kebaca kembali energi kamu di sini. Oke. Taurus. Nah, kita akan lihat di sini ada friendship. Ya, bisa dikatakan kamu statusnya berteman, atau kamu statusnya lagi menjalin hubungan ya TTM atau PDKT, atau hanya rekan kerja atau rekan bisnis ya di sini. Jadi ada gambaran di sini kamu dengan dia itu ya terkoneksi secara berteman gitu loh. Dan tetapi batin kamu sama dia itu merasa bersatu. Kenapa? Setiap kamu punya masalah ataupun dia di sini punya masalah, kamu dengan dia itu saling merasakan gitu loh. Jadi seakan-akan ada chemistry ataupun ikatan batin antara kamu dengan dia. Tapi ya mungkin kamu belum menyadari ataupun dia belum menyadari hal itu. Tapi setelah ya lama-lama ya waktu berjalan, akhirnya ya perubahan itu akan terlihat nantinya. Oke? Kita akan lihat di sini. Pesona kamu yang dia lihat dari kamu itu apa? Sampai dia berharap akan cinta kamu dan dia berharap untuk bersama kamu selamanya. Nah, di sini dengan kondisinya kamu berteman, ya, dia merasakan ada sesuatu kekuatan dalam diri kamu. Di sini ada God side ya, dimana dia orangnya terbuka. Dia orangnya kayak no profile ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam siapapun ya, baik itu anak-anak ya, baik itu orang tua, baik itu dia remaja ataupun seusia dia bisa menyatu dalam lingkungan itu. Kenapa? Karena terlihat dia orangnya yang supel, bersahabat ya, seseorang yang benar bisa melihat kondisi dan situasi lingkungan seperti apa, dan dia cepat menyesuaikan diri di sana. Jadi itu terlihat sekali dia seseorang yang benar-benar tidak memilih siapa kamu, siapa aku gitu loh. Dia semua sama. Dan itulah terlihat bahwa seseorang itu ya mempunyai pesona dan daya tarik tersendiri gitu ya. Dan di sini ada juga terlihat bahwa kamu itu seseorang yang punya power juga ya. Kayak punya daya tarik yang sangat kuat sekali di sini. Karena kamu memberikan rasa nyaman, memberikan rasa kebahagiaan ya kepada dia ataupun kepada siapapun lah ya yang dekat dengan kamu. Karena apa ya, kamu mempunyai rasa kelembutan ya, rasa sayang kepada sesama. Jadi seakan-akan kamu itu menunjukkan bahwa ya kita ini hidup harus secara bersamaan gitu loh. Tidak bisa sendiri-sendiri. Secara kita saling membutuhkan. Nah, itu di sini kamu merasakan bahwa ya terpanggil, hati kamu terpanggil bahwa ya
uh, harus bisa merasakanlah apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi disitulah mulai muncul energi kamu, kekuatan kamu, daya tarik kamu, sehingga orang merasakan bahwa wah, dia itu orangnya baik ya, dia itu orangnya cantik, dia itu orangnya ganteng, dia itu orangnya nggak milih-milih gitu loh. Nah, semua sama, itu yang dia lihat dari kamu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada journey. Ini menggambarkan bahwa kamu itu seseorang ya, bisa dikatakan diajak kemana aja bisa. Ya, mau dibawa ke sini ya, istilahnya nurut lah ya gitu ya. Nurut ya, suka apa ya? Kalau dikatakan dia itu seseorang yang tidak banyak cerita, ya bisa saja. Dia selalu mendengarkan yang orang lain sampaikan. Dia selalu menghargai perkataan orang lain. Di situ juga dia dianggap bahwa ya orang yang pengertian gitu loh. Jadi ya sebenarnya dalam satu hubungan tuh kamu mengerti bahwa ya harus ada saling pengertian satu sama lain. Itu yang sangat dibutuhkan. Jadi dia membuat hubungan, entah itu pertemanan antara kamu dengan dia atau itu kamu lagi PDKT dengan dia selalu mengerti akan kamu. Saat kamu pengen ini, dia selalu memberikan. Saat kamu butuh ini, dia selalu ada. Ya, nah itu di sini. Jadi seakan-akan dia selalu siap nih, siap siaga buat kamu, gitu ya. Dan di sini juga ada musik. Ini kayak apa ya? Kayak seperti mendengarkan musik ya. Itu suka tenang, kadang adem gitu ya. Nah ini yang ditujukan pada diri kamu, bahwa dia itu adalah seseorang yang bisa membawa kedamaian, membawa ketenangan. Dia bisa bisa mengontrol emosi kita juga, bisa meredam emosi kita juga. Seakan-akan dia di sini mempunyai satu kelebihan untuk bisa memanage diri kita ataupun diri dia sendiri gitu. Jadi akhirnya ya bisa dikatakan kamu merasa nyaman dengan dia. Saat kamu pun ataupun sedang ada masalah atau apa, kamu selalu mencari dia. Karena apa? Karena dialah yang bisa menenangkan kamu, dialah biasa menstabilkan emosi kamu, dia yang selalu bisa membantu kamu keluar dari permasalahan-permasalahan. Itu yang membuat kamu merasa wah, dia punya pesona yang luar biasa, dia tarik yang begitu kuat gitu. Seakan-akan ya aku itu selalu membutuhkan dia gitu. Itu ya, itu bisa dikatakan daya tariknya dia ya terhadap kamu. Di sini juga ada lost and found. Jadi bisa digambarkan di sini dia beranggapan atau dia melihat pesona kamu itu dari bahwa ya kamu itu seseorang yang kuat, seseorang yang ya, atau bisa dikatakan kalau seandainya kamu di sini seorang single parents gitu ya, kamu bisa mengontrol semuanya, bisa mengontrol ya emosi kamu. Kamu juga terlihat seseorang yang kuat, seseorang yang energik, orang yang mandiri di sini, orang yang baik itu misalnya punya masalah tapi kamu bisa selesaikan dengan baik. Nah itu, dan kamu di sini tidak pernah ya minta bantuan siapapun karena kamu bisa sendiri. Itulah power yang kamu miliki. Kekuatan yang kamu miliki ya untuk diri kamu sendiri ataupun untuk orang lain. Dan itu juga berdampak ke orang sekeliling kamu. Dan terlihat orang-orang itu melihat bahwa kamu, oh dia mandiri, dia pekerja keras, dia seseorang yang energik, dia orang yang pengertian, dia orang yang baik gitu loh. Jadi nah inilah seseorang yang figur yang baik gitu ya, yang pantas buat kita gitu ya, untuk dijadikan pasangan hidup atau untuk kita cintai gitu ya. Secara dia selalu siap nih, walaupun ada masalah dia selalu menjadikan masalah itu lebih kecil gitu. Nah jadi itu, jadi seakan-akan dia tidak pengen ada masalah dalam hidupnya dia, seakan-akan dia pengen tenang-tenang, damai, bahagia selalu gitu ya. Itu gambaran di sini. Oke, buat Taurus, kita akan lihat seperti apa cerita selanjutnya atau cerita di balik pesona yang dia rasakan ke kamu. Nah, baik Taurus, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik Taurus. Kita akan lihat di sini cerita apa selanjutnya.
cerita apa selanjutnya antara kamu dengan dia. Tadi ada yang kebuka ya. Di mana dia? Dia enggak. Oh, ini dia. Oke. Kita buka dulu ya. Taurus. Nah, di sini ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Dan ada Six of Wands. Ada elemen api ya, Aries, Leo, Sagi. Kita buka lagi kartunya. Jatuh. Ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Dua ya. Oh, nggak kelihatan. Masih elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Dan ada Four of Wands, Eight of Pentacles. Elemen api, Aries, Leo, Sagi ya. Oke, dan di sini ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini, Taurus. Kita akan lihat seperti apa ceritanya kamu dengan dia. Nah, di sini ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles di sini itu menggambarkan seseorang yang sukses ya, seseorang yang mandiri, seseorang yang cantik, elegan gitu ya. Kalau dia maskulin di sini dia pasti ganteng ya, pasti berwibawa, pasti punya power ya, punya kekuasaan. Jadi bisa saja itu salah satu dari pesona yang dia miliki. Jadi seseorang itu dia ya ke kamu ya, ini anggap kamu ya seseorang yang benar-benar menjadi idola bagi dia. Jadi akan banyak nih orang yang menyukai kamu, banyak orang suka, banyak juga orang yang iri gitu ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati dalam bergaul nantinya. Karena apa, pesona kamu itu sangat kuat sekali, mengundang orang ya, mengundang orang-orang lah ya untuk bisa menyukai kamu. Secara kamu sudah punya semuanya di sini. Jadi itu yang benar-benar kamu harus berusaha berhati-hati. Kenapa? Ya nanti ya pasti banyak orang yang hanya memanfaatkan kamu, banyak orang yang tidak ada ketulusan di sana, karena ya ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Itu yang terlihat di sana ya. Oke. Nah, di sini ada Six of Wands ya. Six of Wands di sini merupakan adanya suatu perjuangan atau keinginan atau usaha di sini buat dia untuk menuju ke kamu, kayak pengen bergerak menuju kamu dan ingin berkomitmen kayaknya, karena dia merasa bahwa aku harus bisa sukses untuk mendapatkan kamu. Secara dia di sini ya sangat melihat kamu itu begitu ambisius gitu loh, karena pesona kamu itu yang luar biasa. Karena kamu itu membawa kenyamanan ataupun kamu itu membawa suatu energi yang besar buat dia, sehingga ya mungkin perubahan dalam diri dia itu ya terpengaruh dari energi kamu, dari pesonanya kamu. Itu yang membuat dia pengen perjuangkan kamu di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada Seven of Cups. Di sini banyak pilihan sih buat dia. Dia banyak pilihan di sini. Banyak orang-orang yang mungkin dekat dengan dia. Banyak orang-orang yang mungkin ingin menjalin hubungan dengan dia. Kenapa? Tapi dia hanya memilih seseorang itu adalah kamu. Kamu yang punyai ya seperti ya di situ banyak ya pilihannya. Ada yang seseorang yang hanya memanfaatkan dia, atau seseorang hanya melihat dia dari fisiknya, atau seseorang itu melihat dia dari segi ya keuangan atau statusnya dia gitu loh. Tapi jadi di sini ada seseorang yang membuat kedamaian dari dia, yang membuat dia itu merasa tercerahkan gitu ya. Itu adalah kamu. Itu yang dia anggap bahwa kamu itu mempunyai daya tarik yang cukup kuat, sehingga ya dia berharap bahwa akan ada cinta di antara kamu dengan dia. Itu ya. Bisa saja kondisinya di sini kamu berteman awalnya,
ataupun di sini kondisi kamu dengan dia itu ya ada hubungan TTM atau apa gitu ya, setelah saling mengenal ternyata ya di sana ada rasa cinta yang tumbuh gitu ya. Nah, di sini ada juga terlihat dari Five of Pentacles ya. Di sini ada seseorang yang benar-benar membutuhkan kamu. Kenapa? Dari segi apa? Dia itu membutuhkan bantuan kamu dari segi keuangannya dia. Dia melihat kamu di sini seseorang yang sudah mapan, seseorang yang sudah punya semuanya, dan dia saat ini ya mungkin lagi dekat dengan kamu atau teman kamu ataupun orang baru kenal sama kamu, ataupun dia pasangan kamu di sini sebenarnya, dan saat ini dia lagi ya lagi susah-susahnya ya saat keuangannya, ataupun dia kehilangan pekerjaan, karena terlihat di sini ada kesengsaraan dari dia dari segi materinya dia atau finansialnya dia, dan dia hanya ingin menuju ke kamu karena kamu orang yang bisa diminta bantuan, karena dia melihat bahwa kamu itu orang yang baik, orang yang supel, orang yang energi, orang pekerja keras, ya orang yang sudah mapan, itu sih intinya. Jadi dia di sini pengen meminta bantu kepada kamu, ya bisa saja kamu dengan dia itu ya punya hubungan awalnya gitu. Jadi ada keinginan dia di sini ya minta bantuan dari kamu itu dari segi materi ya, dari segi finansial. Itu kalau dilihat di sini. Jadi pesona kamu itu ya berdampak positif juga ke dia gitu loh. Tapi ya kita tidak tahu berdampak negatif apa tidak ke kamunya gitu loh. Secara ya dia di sini memang benar-benar butuh bantuan, bukan karena sesuatu yang dimanfaatkan secara ya untuk hura-hura gitu loh. Karena dia memang ada kebutuhan khusus di sini buat dia gitu loh. Entah itu dia biaya keluarga atau biaya sekolah atau biaya apalah ya untuk modal atau apa gitu, atau dia di sini pengen membayar hutangnya dia gitu loh. Ya mungkin rentenir sudah datangi ke dia gitu, maksa-maksa atau apa. Jadi dia di sini membutuhkan bantuan itu dari kamu gitu loh. Karena dilihat kamu itu memang benar-benar orang yang pantas ya untuk diminta bantuan ya, secara ya kamu serba ada gitu loh. Nah, di sini terlihat juga ada Four of Wands ya. Four of Wands itu adalah suatu kebahagiaan, dimana ya ini terlihat kamu yang sudah menikah ya. Bagi kamu yang sudah menikah di sini, kamu melihat pasangan kamu itu ya orang yang sangat-sangat sempurna ya bagi kamu. Kenapa seperti itu ya? Ya mungkin kamu beranggapan inilah seseorang itu yang aku butuhkan untuk hidup aku. Secara dia selalu ada buat aku, baik dalam susah walaupun senang gitu ya. Dia selalu mencukupi semua kebutuhan aku, dan dia selalu ada buat aku saat aku punya masalah. Dia juga bisa jadi teman, jadi sahabat, jadi orang tua ya. Jadi siapalah ya. Intinya dia di sini merasa nyaman dengan kamu. Jadi ya dia berharap selamanya bersama kamu. Dia berharap tidak akan ada suatu konflik dengan kamu. Itu yang dia inginkan karena dia merasa bahagia. Di sini juga ada anak ya. Jadi bisa dikatakan di sini ya udah lengkap lah kebahagiaan dia yang dirasakan. Secara kamu juga dalam ngurus keluarga ya sangat baik sekali. Nah, itu juga pesona kamu ya, yang membuat rasa cinta makin tumbuh dalam keluarga. Gitu juga sih buat kamu yang belum menikah. Harusnya seperti itu juga. Harus dibuat suasana itu selalu damai, tenang, aman gitu ya. Oke. Ada Eight of Pentacles di sini. Nah, di sini terlihat ada ketekunan. Ada suatu usaha juga yang terjadi dalam melihat seseorang yang kamu inginkan ataupun dia inginkan, dan itu mungkin bisa saja dia melihat kamu ada usaha yang dilakukan. Karena apa? Dia melihat bahwa kamu itu kayak orang pantas buat aku. Dia merasa kamu itu membawa rasa nyaman gitu ya. Nah, itu yang dia pengen perjuangkan dari kamu. Dia pengen mengharapkan cita kamu. Atau bisa saja di sini kondisi kamu dengan dia sudah terputus atau sudah break gitu ya. Nah, disitulah dia mulai pengen menjalin hubungan lagi dengan kamu. Secara ya dia merasakan kamu itu adalah orang yang baik ternyata gitu ya. Baru dia sadar, jadi selama ini dia tak mana ya gitu ya. Nah itu ya kadang-kala kesalahan kita itu memang terjadi ya, penyesalan tuh juga terjadi ya di belakangan gitu loh, tidak mungkin di depan. Karena kalau di depan itu bukan penyesalan jadinya ya.
Jadi itu. Jadi di sini ada energi di mana bahwa dia pengen berusaha lagi nih untuk bisa meraih cintanya gitu ya. Oke. Buat Taurus ya. Mungkin itu readingan kita malam ini ya, hari ini. Buat Taurus, semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa melihat ya yang mana yang baik bagi kamu. Ya, kamu juga harus cari tahu apa alasannya dia ingin mempertahankan atau ingin cinta kamu, berharap kamu itu jadi pasangannya. Kamu juga harus bisa tahu apa alasannya, apa tujuannya, apa motifnya gitu ya. Jadi di sana ya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Mudah-mudahan semuanya orang yang datang ke kamu itu orang yang tulus semuanya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi Taurus. Dadah.